Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Ika Oktavianti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, di era modern saat ini banyak faktor yang bisa menjadi pendorong kesuksesan dan solusi setiap masalah, yaitu dengan berinovasi. Inovasi diperlukan bagi kita untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan menciptakan kemudahan melalui penemuan baru yang berhasil diwujudkan dengan baik. Untuk itu, podcast One Day One Innovation hadir memperkenalkan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya yang pastinya kreatif, adaptif, dan inovatif. Telah hadir bersama kami di sini salah seorang dosen inovatif. Selamat datang pada Ibu Dr. Febrianti, SEMSI. Selamat datang Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah baik. Sehat. Ya. Saat ini perkuliahan udah mulai normal kembali ya? Iya, sudah Oke. mulai. Nah, hari ini kita akan sharing inovasinya Ibu Febri yang diberi judul aplikasi Sinema Startup. Nah, ini kalau udah ada kata-kata sinema, apakah benar yang tentang film-film atau ada hal lainnya? Nanti kita tanya-tanya langsung. Kira-kira gimana Ibu latar belakangnya adanya aplikasi Sinema Startup ini? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Ika. Ya. Jadi awal mulanya itu kita mengikuti lomba ya, lomba hibah ya dari program Nyatakan ID Kemenparekraf, Bapperekraf ya, dan di sana di-challenge ide-ide inovatif dari seluruh Indonesia untuk mendukung Indonesia digital. Oke. Jadi kita berpikir bahwa kalau kita berinovasi ini kan harus bisa hulu ke hilir. Oke. Jadi kita menghasilkan teknologi, produk dan sebagainya itu harus bisa hulu ke hilir. Dan salah satu yang tercepat selain menemukan masalah, kita memunculkan ide, kita juga menggali apa sih yang bisa kita dukung dari pemerintah inovasi, karena ketika kita inovasinya mendukung pemerintah maka akan muncul regulasi yang akan mendukung juga. Nah, Sinema Startup ini merupakan pemenang dari 41 yang didanai dari program Nyatakan ID ini dari 1.600 pengaju nasional. Jadi alhamdulillah Mbak, salah satunya kami dipercaya untuk melanjutkan menjadi sebuah aplikasi. Nah, seperti kata Mbak Ika tadi bilang, sebenarnya bukan film Mbak ya, tetapi Sinema ini singkatan dari semai, inkubasi, menebar, dan memadupadankan. Jadi ini adalah aplikasi untuk para calon-calon kreator muda. Jadi kami ingin calon-calon kreator muda ini masuk dalam ekosistem yang benar untuk bertumbuh dan berkembang, kemudian bisa berkembang cepat seperti itu, Mbak. Jadi ini ide kita dan sekarang sudah aplikasinya sudah masuk dalam prototipe dan mudah-mudahan sudah selesai dalam waktu dekat, Oktober nanti sudah bisa diimplementasikan di perguruan tinggi gitu. Selain tujuannya supaya mengumpulkan ya kreator-kreator dalam satu wadah gitu ya. Itu tujuan dan manfaatnya bisa apa lagi nih Bu dari aplikasi startup ini? Jadi berdasarkan singkatannya Mbak ya, pertama kan kita mensemai ya Mbak ya, semai ya. Jadi di semai ini kita mengumpulkan calon-calon kreator muda tadi, mulai dari penggalian ide sampai dengan pembinaannya Mbak. Nah, kemudian kita inkubasi. Jadi calon-calon kreator muda tadi kan mungkin kesulitan dalam pembangunan aplikasinya karena kesulitan modal, SDM dan sebagainya. Jadi kita masuk dalam wadah aplikasi Sinema ini tadi, kita bina, kemudian kita urus perizinannya, kemudian kita kembangkan, kita ketemukan dengan investor. Nah, kemudian kita tebarkan. Jadi dari ide-ide yang sudah mereka bangun, sudah digandeng oleh investor, kita sebarkan melalui aplikasi dan websitenya Sinema Startup serta linknya Sinema Startup. Kemudian kita juga memadupadankan. Jadi kita ketemukan mereka dengan banyak investor atau angel investor dan pemerintah sebagainya untuk meningkatkan istilahnya mengimplementasikan dari aplikasi yang sudah startup yang sudah ada di ekosistem ini Mbak. Jadi saat ini aplikasi ini udah ada
Sudah dan ada. sudah mengumpulkan beberapa kreator gitu Iya, ya. sudah, Nah, Mbak. udah ada belum output ataupun hasil implementasi dari adanya aplikasi ini? Iya, Mhm, karena ini masih dalam tahap simulasi, Mbak, ya, insya oke. Allah ini sudah di Perguruan Tinggi Universitas Persada YAI sudah Mhm, diterapkan, mhm, kemudian nanti diterapkan di perguruan tinggi di, Palembang ya, mhm, Mbak, ya, di Kota Palembang. mhm, Jadi kita replikasi di beberapa perguruan tinggi mhm. dan, mudah-mudahan, Oktober nanti itu sudah bisa diimplementasikan karena Oke, target dari Kemenparekraf ini bermanfaat bagi masyarakat, Mbak, oke. karena kita 41 dari Iya, betul. 1.600 yang Terpilih mengajukan, gitu terpilih, ya? iya, Mbak, Oke. seperti itu. Nah, ada nggak dampaknya nih? Ini berarti udah diimplementasikan sudah dimulai di sini gitu ya. Iya, Mbak. Nah, dampaknya sendiri yang bisa dirasakan dari kreator dari Sumsel ini ada nggak, Bu? Iya. Mhm, Jadi, dampaknya, Mbak, ya, kita mhm. sudah mulai, apa ya, Mbak, sekarang kan ada perguruan tinggi yang, memunculkan seperti perguruan tinggi kami, Mbak, ya, Oke. memunculkan, prodi baru Mhm. yaitu digital bisnis, Mbak. Oke. Nah, dari, program Kementerian Pendidikan untuk Mhm, 2020 sampai 2035, mhm. di tahun 2022 ini harus bisa menerapkan kurikulum startup. Oke. Nah, kurikulum startup ini ya tadi, Mbak, Mhm, bisa mhm. bisa menggunakan media aplikasi Cinema Startup kami Mhm, untuk para mahasiswa yang mhm, punya talenta di mhm, digital, mhm, itu mereka belajar banyak karena di sana mhm. ada konten-konten yang mereka Oke, perlukan untuk, pembelajaran oke, startup, mhm. kemudian kurikulum startup-nya juga kita bantu Mmm, dari mhm. aplikasi Cinema Startup ini. Oke, jadi memang, Heeh. ditunjang juga ya dengan dari Iya, universitas gitu, iya, selain memang benar. dapat, dukungan dari kementerian, Iya, kemudian ditunjang juga oleh universitas dalam mengembangkan, kreativitas mahasiswanya iya, gitu ya. benar, Mbak. Nah, untuk hambatannya sendiri nih, Nah, dari mulai berarti dari tahun 2020 ya? 2021 Oh, itu kita 2021. diumumkan menang, Mbak, ya, Oke, mhm. 2022 nih kita sudah Implementasi implementasi, gitu. Nah ya. itu, ada hambatan nggak pada saat, memulainya? Karena kan biasanya, paling aplikasi gitu-gitu aja ngumpulin gitu kan, tidak sampai memang pendampingan sampai mendapatkan kreator nih gitu kan, Iya, yang berkualitas gitu ya, sampai iya, mereka akhirnya bisa menghasilkan pendapatan gitu. mhm. Nah ada nggak hambatannya, dalam mengimplementasikan? Iya, Mhm, hambatannya itu, Mbak, kalau yang lain tidak kendala, tetapi yang mhm. menjadi kendala itu kita mengumpulkan, pihak-pihak yang memiliki link and match Oke, ya, Mbak, ya, yang mhm. juga peduli tentang, Network-nya ya? iya, heeh, karena Mhm. kebanyakan yang di startup ini kan sibuk ya, Mbak, ya. Betul, Jadi, betul. kemudian, untuk menjadi volunteers, untuk Mhm. membina calon Mhm, kreator dan mhm. sebagainya, atau berbagi ilmu Oke. di wadah Mhm, ekosistem mhm, ini yang mhm. kita Mhm. masih, beberapa, tapi mudah-mudahan dengan dukungan dari, Kemenparekraf dan, dari perguruan Mhm, tinggi mhm. ya, mengenai manfaatnya yang Iya. akan luas yang, akan kita dapatkan Mhm. karena kita membangun ekosistem Mhm, ya, mhm, mhm. membangun ekosistem, membangun wadah Iya, bagi iya. calon kreator dan Mhm. dukungan dari pemerintah juga karena Mhm. dari dari calon-calon kreator yang bermunculan dari Mhm. aplikasi Cinema Startup ini bisa Mhm. membantu program-program pemerintah nantinya. Jadi Betul. ketika, pemerintah butuh ini deh Mhm, startup-nya mhm. atau startup ini cocok untuk, Benar. mendukung, Iya, iya. operasional Mhm, government mhm, pemerintah mhm. seperti itu. Jadi banyak pilihan ya, karena kan, Iya, sekarang, konten kreator itu juga sudah dijadikan sebagai pekerjaan iya, tetap ya, benar karena sekali, Mbak. mengingat, era digital gitu ya. Iya, Jadi memang dibutuhkan, wadah, untuk, tempat, apa ya, ekosistem tadi gitu ya, iya, supaya mereka benar, bisa Mbak. berkumpul mungkin ide kreatifnya lebih, keluar gitu ya, Iya, sehingga bisa iya, menghasilkan, benar. hal-hal kreatif Iya. gitu. Nah, harapan ke depannya nih dengan adanya aplikasi Cinema Startup ini seperti apa? Jadi harapannya ke depan Mhm, kami benar bisa mendukung, program dari Kementerian Pendidikan mhm, untuk, menggalakkan kurikulum startup, Mbak. Jadi mhm, kita mendukung Indonesian Digital mhm, melalui, salah satunya, Mbak, ya, ya mhm. istilahnya walaupun peran kita kecil Iya, tetapi kita berharap kita bisa menghasilkan, efek yang luas, Mbak, ya, oke, seperti itu dan bisa direplikasi di perguruan tinggi oke. lainnya. Begitu juga banyak pihak yang peduli sehingga kita Mmm, punya wadah ekosistem yang benar-benar, apa, Mbak, ya, benar-benar bisa menggarantit betul, gitu, mhm, menjamin bahwa, oh, di sini nih tempat, iya,
digojloknya Iya, para iya. calon kreator ini, di Jadi samping networking-nya komunitas. itu berkualitas gitu Iya, ya. bener Jadi Mbak, udah bener. pasti ibaratnya masuk ke aplikasi ini Heeh. udah kualitasnya udah pasti gitu ya, Iya, network-nya iya gitu. network-nya. Nah, seandainya nih ada sahabat inovasi yang ingin bergabung ke aplikasi Cinema Startup ini, apakah bisa untuk umum atau hanya terbatas untuk lingkungan tertentu? Ini untuk umum Oh Mbak, gitu. heeh, Nah itu bisa dan gimana nih kalau jadi seandainya ada kalau sahabat untuk inovasi? umum, Mhm, kita ada pilihan juga Mbak, mhm. berlangganan atau Oke. menjadi member. Mhm, Karena mhm. kita intinya mau menggalakkan, memunculkan banyak calon kreator Mbak ya. Oke. Minimal mereka itu bisa membuat startup-startup yang ukuran unicorn. Oke. Ya, jadi kita juga mendukung Mhm, program mhm. presiden kita Iya, Mbak iya, ya, iya. dalam menggalakkan transformasi digital. Betul, Nah gitu, mhm. jadi, Jadi bisa gabung ya? iya bisa gabung, Mhm. heeh. Nah itu sudah bisa kita dapatkan di mana nih aplikasi apa, ini di Android atau di, iOS atau gimana, Bu? Jadi tahap pertama ini kita Mhm. masih di website, Mbak, Oke. heeh, tapi mudah-mudahan untuk yang Oktober kita Mhm. sudah basis Android karena kita Oke. tinggal tinggal apa, ke Play Store aja, Oke, iya, heeh. seperti itu. Nah, terakhir nih, pesan dan kesan untuk sahabat inovasi di rumah seperti apa nih? Mungkin ada yang ingin berkreativitas juga, mendapatkan dukungan pemerintah, seperti Mhm, apa, Bu? Silakan. iya. Jadi intinya kalau kalau kita, mau berinovasi itu mulailah dengan apa sih yang bisa kita solusikan dari masalah yang ada di sekitar kita. Nah, kalau kita juga mau lebih ini, kita ikutin program pemerintah apa sih yang bisa kita dukung sehingga kita juga bisa berinovasi dengan, dengan data yang sudah disediakan, sudah ada di pemerintah. Oke. Nah, seperti seperti kita ini Cinema Startup itu pemerintah sudah melihat ada database lainnya bahwa, permasalahan, kekurangan digital Mhm. kekurangan talenta digital kita itu Mhm. karena SDM, karena apa, kami gunakan data ini sehingga muncullah inovasi seperti itu. Dan Oke. teman-teman jangan khawatir juga, masalah di sekitar kita itu banyak sekali yang perlu, uluran tangan teman-teman itu dalam bentuk inovasi-inovasi baik berupa produk ataupun jasa, Betul. seperti itu. Ucapan terima kasih, Bu. Ya, kami ucapkan terima kasih banyak kepada, Kemenparekraf dan Bapak Rekraf yang sudah mendukung, melalui pendanaan yang diberikan kepada kami, kepercayaan, Kemenparekraf kepada kami untuk mengimplementasikan aplikasi Cinema Startup ini. Terima kasih juga kepada Institut Teknologi dan Bisnis Palkomtek yang sudah, memberikan dukungan kepada kami untuk memberikan atmosfer kepada kami selaku dosen inovatif, kemudian kepada rekan kami yang berkolaborasi, yakni dari Universitas Persada YAI Jakarta, jadi kami satu tim Mbak untuk, Oke. mengimplementasikan ini. Mhm. Nah, begitu saja Mbak, Oke. terima kasih. Terima kasih sekali lagi Bu Febri atas informasinya, menarik sekali ya. Kalau kita ngobrolin soal ini nih, nggak bisa selesai ya. Iya Nanti, Mbak, lanjut aja setelah ini ataupun kalau sahabat inovasi ada pertanyaan ataupun komentar, bisa bertanya di kolom komentar podcast YouTube ya, iya Ibu ya. dengan senang Terima kasih hati. sekali lagi, kita tunggu pengembangannya setelah ini. Apabila memang ada pengembangan ataupun memang sudah ada hasil dari konten kreator yang menghasilkan dari, aplikasi ini, kita undang lagi ke sini untuk Boleh, sharing ya, Bu ya. siap Mbak. Terima kasih Bu Iya, Febri, sama-sama Mbak. sahabat inovasi, tetap ingat kita punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Berjumpa lagi dengan kami di podcast One Day One Innovation selanjutnya. Salam inovasi.